Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita sekarang sampai pada bab tentang beratnya siksaan untuk orang yang menyuruh berbuat baik dan mencegah kemungkaran, namun dia tidak melakukan apa yang diucapkannya itu. Ini sebagai kelanjutan pekan yang lalu tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi kita tidak boleh hanya menyeru saja orang untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kita tidak melakukan manajemen organisasi agar terlaksananya amar ma'ruf nahi mungkar. Ayat-ayat Al-Quran yang mendasari bab ini, nomor satu adalah surat Al-Baqarah ayat 44, yang kedua surat Sof ayat 2 sampai 3, dan surat Hud ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri padahal kamu membaca Alkitab? Dalam hal ini adalah Taurat. Maka tidakkah kamu berpikir? Al-Baqarah 44. Yang kedua yang sangat terkenal surat Sof, ya, ayat kedua dan ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabur maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahul 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Surat Sof ayat 2 sampai 3. Yang terakhir adalah surat Hud ayat ke-88. Wa ma uridu an akha lifakum ila ma anhakum anhu. Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang ada yang dilarang. Shadaqallahu 88. Kita akan masuk kepada kajian pertama, hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama adalah dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setelah hari kiamat, ya, setelah hari kiamat, ada seseorang yang didatangkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian dikeluarkan ususnya, lalu berputar-putar di dalamnya, bagaikan berputarnya keledai yang sedang menggiling. Melihat yang demikian, berkerumunlah ahli neraka, seraya berkata, hai fulan, mengapa kamu seperti itu? Bukankah kamu yang menyuruh untuk berbuat baik dan melarang dari perbuatan mungkar? Ia menjawab, benar, akulah yang menganjurkan kebaikan, namun aku tidak mengerjakannya. Dan aku melarang dari perbuatan mungkar, namun aku melakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sangat berat, ini judulnya sangat berat, siksaan untuk orang yang menyuruh berbuat baik dan mencegah dari kemungkaran, namun tidak melaksanakannya. Ini hadis pertama. Karena itu, hadirin hadirat rahimakumullah, hendaklah kita selaras atau adanya integritas antara ucapan, hati, dan amal perbuatan. Dan inilah hakikat keimanan, yaitu mengatakan dengan lisan, tasdiqul bil qalbu, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan
tubuh kita, dengan tangan dan kaki kita. Minggu yang lalu sudah kita bahas, apabila melihat kemungkaran, lawanlah dengan tangan, bila tidak mampu dengan lisan, tidak mampu dengan hati, dan itu selemah-lemah iman. Selanjutnya kita masuk pada bab tentang perintah untuk amanah. Nah ini amanah. Ini sangat penting terkait apa saja dari yang sifatnya pribadi, rumah tangga, utang piutang, jabatan. Ini amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita. Allah SWT berfirman, Innallaha ya'murukum antu adul amanati ila ahliha. Ini surat Nisa, surat An-Nisa 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah ila ahliha, kepada yang berhak menerimanya. Kemudian yang kedua, surat Al-Ahzab 72. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Innahu kana dzuluman jahula. Di sini terjemahannya adalah amat zalim dan amat bodoh. Al-Ahzab 72. Kita masuk hadis tentang perintah untuk amanah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 tanda. Ini sangat terkenal hadisnya, an Abi Hurairah, ani Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, qala ayatu atau tanda al-munafik, orang-orang munafik, salasun, ada 3. Semoga kita dijauhkan dari 3 tanda ini. Nomor 1, idza haddasa kadzaba. Di sini terjemahannya ada 3. Yang pertama, apabila berbicara ia berbohong. Idza haddasa kadzaba. Wa idza wa'ada, dan apabila dia berjanji akhlafa, dia tidak menepati janji atau mengingkari. Akhlafa. Wa idza tumina, apabila dia mendapatkan amanah, khona, artinya berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nauzubillahi min dzalik, semoga kita tidak termasuk orang munafik yang punya 3 tanda dari Rasulullah SAW. Apabila berbicara dia bohong, apabila berjanji dia tidak menepati, bila mendapat amanah berkhianat. Nauzubillahi min dzalik. Kalau masih ada dalam diri kita, segeralah bertobat dan segeralah bersihkan dari itu semua, supaya kita nanti bisa bersama-sama para nabi dan rasul di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam riwayat lain dikatakan, walaupun ia berpuasa dan mengerjakan sholat serta mengaku bahwa dirinya muslim. Ada tambahannya. Jadi walaupun dia orangnya berpuasa, mengerjakan sholat, tapi apabila dia berbicara ternyata bohong, apabila janji dia tidak menepati, apabila mendapatkan amalan berkhianat, maka itu tandanya orang munafik. Kita masuk ke hadis yang berikutnya. Yang kedua dari Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bercerita tentang 2 peristiwa. Tentang 2 peristiwa. Yang pertama, aku sudah mengetahui kenyataannya. Sedangkan yang kedua itu aku masih menunggunya. Pertama, ini cerita dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Huzaifah. Pertama, beliau bercerita bahwa amanah itu datang ke lubuk hati manusia. Kemudian turunlah Al-Quran, maka mereka mau mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini tadi yang dikatakan bahwa Huzaifah sudah memahami maknanya. Jadi orang yang mendapatkan amanah di lubuk hatinya, kemudian dia mempelajari Al-Quran dan Sunnah, dan kemudian mengamalkannya. Insya Allah akan mendapat kebaikan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, beliau menceritakan tentang dicabutnya amanah. Yaitu ada seseorang pria yang sedang tidur, kemudian diambillah amanah itu dari hatinya. Sehingga sisa sedikit saja, kemudian ia tidur lagi,
maka tercabut pula sisa amanah itu. Dan yang ada hanya bekasnya seperti bara api yang terinjak telapak kaki dan menimbulkan bengkak. Sedangkan kamu melihat bahwa di situ tidak ada apa-apa. Sambil memberi contoh, Rasulullah beliau lalu mengambil satu batu kecil dan diinjak dengan kakinya. Orang-orang yang berjual beli itu hampir tidak ada yang memegang amanah. Jadi banyak orang dalam bisnis ternyata tidak menepati janji, tidak memegang amanah. Sehingga kalau ada seseorang saja yang dapat dipercaya, dia akan mendapat pujian. Alangkah sabarnya, alangkah cerdiknya, dan alangkah pandainya. Padahal menurut beliau, di dalam hatinya tidak ada sedikit pun terselip keimanan walau sebesar biji sawi. Hudzaifah berkata, sungguh aku telah mengalami suatu masa di mana aku tidak memilih orang dalam berbaiat bila ia seorang muslim, ia patuh dan taat pada agamanya. Apabila ia Nasrani atau Yahudi, ia takut pada hukum negara. Adapun kini aku tidak bisa mempercayai dalam berbaiat kecuali kepada si fulan dan si fulan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi begitu banyaknya orang yang tidak bisa dipegang ketika mendapatkan amanah. Ini hadis yang pertama tentang keutamaan amanah. Hadis yang kedua maksud saya. Sekarang hadis yang ketiga, ini cukup panjang hadisnya. Dari Huzaifah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah yang maha memberi berkah lagi maha tinggi, kelak akan mengumpulkan manusia di padang mahsyar. Semua akan dikumpulkan nanti. Ya, waktu yang hanya Allah yang tahu. Kemudian orang-orang mukmin berdiri di dekat surga. Mereka lalu mendatangi Nabi Adam alaihissalam dan berkata, wahai Bapak kami, bukalah pintu surga itu untuk kami. Beliau menjawab, bukankah yang mengeluarkan kalian dari surga adalah dosa bapakmu? Mereka menemui Nabi Ibrahim. Beliau menjawab, itu bukan hakku. Aku hanyalah kekasih Allah dan berada di belakang sekali. Datanglah kepada Musa. Karena Allah berfirman langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka pun mendatanginya, namun beliau menjawab, itu bukan hakku. Datanglah kepada Nabi Isa alaihissalam, maka Isa pun menjawab, itu bukan hakku. Kemudian mereka mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diminta untuk membuka pintu surga. Beliau berdiri dan diizinkan untuk membukanya. Kemudian dilepaskanlah amanah dan kasih sayang. Keduanya itu berada di kanan kiri kalian, kanan kiri beliau sebagai jalan menuju ke surga. Beliau bersabda, orang pertama yang melewatinya berjalan secepat kilat. Subhanallah. Semoga kita menjadi orang-orang yang nanti masuk ke surga secepat kilat. Karena samikna wa ta'na dengan perintah-perintah Allah SWT. Secepat kilat. Huzaifah bertanya, apakah ada yang berjalan secepat kilat? Beliau menjawab, bukankah kalian dapat membayangkan bagaimana berjalan hanya sekejap mata? Rasulullah menjawab seperti itu atas pertanyaan Huzaifah, sekejap mata. Kemudian ada seseorang yang melewatinya bagaikan terbangnya burung. Dan ada pula yang melintasinya bagaikan orang yang berlari kencang sekali. Semua itu menurut beliau tergantung amal perbuatan mereka. Jadi nanti kecepatan umat Islam dalam masuk surga tergantung kesikapan kita menyambut perintah-perintah Allah, menyambut perintah-perintah Rasulullah SAW dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian ada seorang yang melewatinya bagaikan terbangnya burung dan semuanya itu menurut beliau tergantung amal perbuatan mereka. Sedangkan Nabi Muhammad SAW berdiri di atas jalan seraya berdoa. Wahai Tuhanku, selamatkanlah, selamatkanlah. Wahai Tuhanku, selamatkanlah, selamatkanlah. Sehingga sampai pada giliran orang-orang yang amal baiknya sedikit. Bahkan sampai datang seseorang yang tidak bisa berjalan.
melainkan dengan merangkak. Na'udzubillah min dzalik. Ya, merangkak menuju surga. Dan di antara kedua tepi jalan tergantung alat-alat yang dibuat dari besi dan bertugas mengambil orang-orang yang harus diambilnya. Di antaranya ada orang yang terluka namun selamat dan ada pula orang-orang yang dicakar-cakarnya lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya dasar neraka jahanam itu sejauh perjalanan 70 tahun. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini hadis riwayat Muslim tentang kisah orang-orang muslim nanti yang akan dibukakan pintu surganya oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang diutamakan nanti menjadi ahlul jannah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadis yang keempat dari Abu Khubaib Abdullah bin Az-Zubair. Ini tentang keutamaan mengembalikan utang piutang. Jadi kalau kita pinjam kepada orang, maka harus memberikan amanah kepada anak-anak kita untuk mengembalikan. Jadi dikisahkan di sini, Zubair bin Al-Awam Al-Quraisy radhiyallahu an, ia berkata, tatkala Az-Zubair ayahku berdiri pada perang Jamal, ia memanggilku. Ini mau berangkat perang, memanggil anaknya. Ya, ia memanggilku. Maka aku pun berdiri di sampingnya. Ia berkata, hai anakku, sesungguhnya hari ini tidak ada yang terbunuh kecuali orang yang menganiaya atau teraniaya. Aku merasa hari ini aku akan dibunuh tentara teraniaya. Dan yang paling aku takuti adalah hutangku, kata ayah. Apakah kamu menyadari bahwa hutang itu akan meninggalkan sisa dari harta kekayaan kita? Kemudian ia berkata, hai anakku, jualah semua harta benda yang kita miliki dan lunasilah hutangku itu. Ini mau berangkat perang ini, ya kan? Jadi dia ingat punya hutang, maka pesan kepada anaknya. Jadi jualah benda-benda atau harta kekayaan kita, ya, dan lunasilah apa utang-utangku itu. Juga berwasiat beliau bahwa sepertiga dari hartanya, sedang sepertiganya dari sepertiga itu diwasiatkan untuk cucu-cucunya atau waris, ahli waris, yakni untuk anak-anak. Abdullah bin Az-Zubair. Anak-anak Az-Zubair waktu itu ada 18 orang. Subhanallah. Anaknya berapa? 18 orang. Sekarang rata-rata punya anak cuma satu, punya dua. Az-Zubair ternyata punya anak 18 orang. Ya. 18 orang, 9 pria dan 9 wanita. Menurut Abdullah, Az-Zubair selalu berwasiat untuk melunasi utangnya. Ia berkata, hai anakku, seandainya kamu tidak mimpi untuk melunasinya, tidak mampu, tidak mimpi, maaf, tidak mampu untuk melunasinya, maka hendaklah memohon pertolongan kepada pemimpinku. Abdullah anaknya berkata, demi Allah, aku tidak mengetahui apa yang dimaksud pemimpinku olehnya. Sehingga aku berkata, wahai ayahku, siapa pemimpinmu? Ia menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah berkata, maka demi Allah, seandainya aku mengalami kesulitan dalam melunasi hutangnya, hutang bapakku, aku berkata, wahai pemimpin Zubair, lunaskanlah hutangnya. Akhirnya ia dapat melunasi hutangnya. Abdullah mengatakan, setelah itu terbunuhlah Az-Zubair. Jadi ternyata betul Az-Zubair terbunuh dalam perang Jamal. Dan ia tidak meninggalkan dinar maupun dirham, kecuali beberapa bidang tanah di Ghobah. 11 buah rumah di Madinah, subhanallah. 2 rumah di Basrah, 1 buah rumah di Kufah, dan sebuah rumah di Mesir. Zubair ini kaya raya ternyata. Tapi tidak megang uang sama sekali dalam perang itu.
Hutang itu disebabkan, nah dia punya hutang, hutang itu disebabkan seseorang yang datang dengan membawa harta dan menitipkan kepadanya. Jadi sebenarnya dia kaya, tapi tidak mau utang, tapi ada orang yang datang menitipkan kekayaannya. Kemudian Az-Zubair berkata, tidak, aku tidak senang dititipi, ya. Khawatir kalau hilang, namun aku hutang saja. Oh, jadi orang yang nitip dideklarasikan itu dicatat sebagai hutang saja. Sebenarnya lah Az-Zubair tidak pernah menjadi petugas penarik pajak dan ia selalu ikut berperang bersama-sama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Lanjutnya setelah aku hitung ternyata aku mempunyai hutang 2.200.000. Suatu ketika Abdullah bin Hizam bertemu dengan Abdullah bin Az-Zubair, jadi namanya Abdullah anak-anaknya, dan berkata, wahai keponakanku, berapakah hutang saudaraku? Jadi ini adiknya bapaknya. Berapakah hutang saudaraku Zubair yang sudah meninggal itu? Aku sembunyikan dan aku mengatakan 100.000. Hakim berkata, demi Allah, aku tidak tahu apakah kamu dapat melunasinya. Abdullah berkata, bagaimana pendapatmu apabila hutangnya mencapai 2.200.000? Ia menjawab, aku tidak tahu apakah kamu dapat melunasinya atau tidak. Jika kamu tidak mampu melunasinya, mintalah bantuan kepadaku. Menurut Abdullah, Az-Zubair dulu membeli tanah di Al-Gobah seharga 170.000. Abdullah bermaksud untuk menjualnya seharga 1.600.000. Kemudian ia berdiri dan berkata, barang siapa yang menghutangi Az-Zubair, ya, bapaknya ya, ini anaknya berpidato, barang siapa yang menghutangi Az-Zubair, maka aku akan melunasinya. Dan datanglah kepada kami di Ghobah. Tadi Ghobah, tanah punya bapaknya. Ya. Ghobah. Maka datanglah Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu yang menghutangi Zubair sebanyak 600.000. Dan ia berkata kepada Abdullah, kalau kamu mau, aku tidak akan menagihnya kepadamu. Abdullah bin Zubair berkata, tidak. Abdullah bin Ja'far menjawab, kalau begitu berilah aku sebagian tanah di Gobah ini. Abdullah bin Zubair berkata, kalau begitu kamu mendapat bagian dari sini sampai sini. Abdullah kemudian menjual sisa hutang itu, sisa tanah itu untuk melunasi hutang ayahnya dan masih tersisa 4,5 bagian. Kemudian ia datang ke tempat Muawiyah. Waktu itu di tempat Muawiyah ada beberapa orang, yaitu Amr bin Utsman, Al-Munzir bin Zubair, dan Ibnu Zam'ah. Muawiyah pun bertanya kepada Abdullah, hutang itu dijual berapa? Abdullah menjawab, setiap bagian 100.000. Muawiyah bertanya, masih tersisa berapa? Abdullah menjawab, masih tersisa 4,5 bagian. Al-Munzir bin Zubair berkata, kalau begitu aku mengambil sebagian dengan harga 100.000. Demikian pula dengan Ibnu Zam'ah, aku mengambil sebagian dari 100.000. Kemudian Muawiyah bertanya, masih sisa berapa? Abdullah menjawab, masih tersisa 1,5 bagian. Muawiyah berkata, aku yang mengambilnya dengan harga 150.000. Kemudian Abdullah bin Ja'far menjual bagiannya kepada Muawiyah dengan harga 600.000. Setelah Abdullah bin Zubair selesai melunasi hutang ayahnya, jadi subhanallah ya, tanahnya dijual untuk melunasi hutang-hutang dari ayahnya, maka putri-putri Az-Zubair berkata, bagilah warisan kami. Abdullah menjawab, demi Allah, aku akan membagi untuk kalian sebelum 4 tahun. Jadi minta waktu 4 tahun baru akan membagi untuk warisan. Sebab pada setiap musim aku akan menyiarkan siapa saja yang menghutangi Zubair hendaknya datang kepada kami dan kami pasti akan melunasinya. Jadi Abdullah putra Zubair tadi tidak akan membagikan warisan kalau masih ada orang yang punya hutang. Dan dia mengambil minta waktu ke adik-adiknya 4
tahun untuk mengumumkan pasti sudah tidak ada orang yang berhutang kepada almarhum bapaknya. Jadi setelah Zubair, jadi putra apa adik-adiknya minta bagilah warisan, minta 4 tahun, kami pasti akan melunasinya. Demikianlah pada setiap tahunnya Abdullah menyiarkannya. Dia berpidato. Sesudah melewati 4 tahun, maka Abdullah membagi harta warisan itu dan mengambil sepertiga yang diwasiatkan. Dan Az-Zubair meninggalkan 4 istri, jadi istrinya bapaknya itu 4, masing-masing mendapat bagian 1.200.000. Jadi semua kekayaan Az-Zubair berjumlah 50.200.000. Hadis riwayat Bukhari. Jadi seorang ayah dengan anak 18, istrinya 4, rumahnya banyak banget ya. Dan ketika ikut berperang bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar Siddiq, bersama Umar bin Khattab, dia memanggil anak-anaknya. Salah satunya adalah Abdullah bin Zubair. Lunasi utang-utangku. Sebenarnya dia tidak suka utang, tapi karena ada orang yang nitip, khawatir kepake, maka dideklarasikan di situ bahwa itu sebagai utang saja. Ya, ternyata nggak tahu kisahnya, orang yang menitipkan nggak pernah datang lagi, ya kan? Dari situ semuanya. Oke, demikian. Jadi sampai di sini kisah-kisah tentang bagaimana para sahabat Rasulullah Muhammad SAW sangat memperhatikan amanah. Ya. Jangan sampai amanah nanti mengganjal ya, keriduan Allah di akhirat. Sekecil apapun. Jadi ketika sudah tua, maka memanggil anak-anaknya seperti itu. Apalagi ketika masih hidup, pasti dia akan berusaha untuk melakukan itu. Dari sini pada pelajaran pertama, para sahabat itu sangat berhati-hati dengan hutang. Ya. Kemudian ketika mendapatkan amanah titipan segala macam, ditulis, dinyatakan sebagai hutang. Padahal itu barang titipan, khawatir tidak apa termakan dan seterusnya. Kemudian berwasiat sekecil apapun amanah harus ditunaikan. Jangan sampai kita tidak bisa menunaikan amanah-amanah yang sekecil apapun. Makanya Imam Al-Ghazali menegaskan kepada kita semuanya, ketika orang disebut mengenal seseorang, maka pertanyaannya adalah, apakah kamu pernah berbisnis dengan orang tersebut? Apakah kamu pernah menginap di rumahnya? Jadi disebut orang baik itu adalah ketika mendapatkan amanah, mungkin hanya Rp1.000 atau 1 peser, 1 dirham, itu dikembalikan. Tidak langsung saja dikonsumsi untuk diri. Jadi seperti itu, mari dan tunaikan sebelum jatuh.
Ya. Nah, kalau misalkan kita sebut karena hilaf gitu, tapi kita habis itu taubat gitu Ustadz. Apakah di akhirat kelak jika kita udah meninggal nanti itu bakal diperhitungkan juga dosa kita yang udah kita buat di dunia ini atau diampuni gitu Ustadz? Ya, Yang kedua, mungkin terkait tadi utang juga ya. Karena kan saya juga jualan gitu ya di kampus. Nah, kadang tuh dari sayanya atau dari konsumennya itu suka kadang lupa gitu atau nggak saya lupa atau nggak dia lupa gitu untuk utang yang dalam berniaga itu. Itu gimana ya Ustadz cara menanggulanginya? oke. Syukur. Yang pertama tentang taubat, yang kedua tentang utang. Ya. Yang tentang taubat, apakah orang yang pernah melakukan khilaf tadi ya, kesalahan-kesalahan di masa lalu, kemudian dia taubat sebelum meninggalnya, pertanyaannya apakah diampuni atau diperlihatkan? Ternyata itu diampuni oleh Allah SWT. Itu dalam surat At-Tahrim ayat ke-8 ya, sampai 10. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum ayu kafiru ankum sayiatikum. Semoga Allah menutup atau menghapus yukafir ankum kejelekan-kejelekanmu. Wa yudkhilakum jannah, dan memasukkan kamu sekalian ke dalam surga. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi selama masih hidup, pintu tobat masih terbuka. Melakukan apa saja. Mungkin utang yang terlewat dan sebagainya. Kalau memungkinkan keluarganya kita temui. Dulu bapakku utang atau dulu bapak itu yang masih hidup menemui. Itu insya Allah. Ini janji Allah dalam surat At-Tahrim. Jadi barang siapa bertaubat, di situ asa rabbukum. Di situ katanya mudah-mudahan Tuhanmu yukafir angkum sayiatikum. Menutup kejelekan-kejelekan kamu. Dan memasukkan ke dalam surga. Demikian itu yang pertama. Jadi taubat itu menjadi kunci dihapusnya khilaf atau kesalahan-kesalahan kita di masa yang telah lalu. Bahkan menyekutukan Allah. Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukan Allah yang dibawa mati. Jadi kalau sampai mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mau bertobat, jadi orang-orang yang sekarang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya pada Nabi Muhammad SAW, ternyata sebelum meninggalnya, mungkin tinggal beberapa tahun lagi, dia bertobat, kemudian dia bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, maka itu pun diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Mungkin bertahun-tahun dia menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah patung. Karena itu persaksian itu menjadi sangat penting. Oke, yang kedua tadi tentang utang bagaimana ini. Ya. Nah, kalau Anda jualan, kemudian orang yang beli ternyata memang benar-benar tidak mampu, lebih baik kita katakan, ya sudah, tidak usah dibayar. Semoga kamu sehat dan sukses. Itu pahalanya besar banget, Mbak. Seperti tadi yang saya katakan, kordon, hasan, pinjaman yang baik kepada Allah Taala. Dan itu menjadi kunci dibukakannya rizki dari kita semuanya yang suka memudahkan menolong orang lain yang kekurangan. Tetapi kalau kamu pedagang ini tidak mau menganggap lunas, maka catat dengan baik. Nah, ini yang penting. Jangan sampai kita berutang kemarin. Sudah bayar kok. Nah, percekcokan. Makanya dalam Al-Baqarah dikisahkan ayat yang paling panjang itu adalah perintah untuk mencatat tentang hutang piutang sekecil apapun. Jadi mesti bawa buku nih kalau mau jualan. Catat ya, apa ini risol satu, apa ini kerudung satu, belum dibayar 150.000. Catat. Gitu. Kalau enggak, sekarang sudah ada HP, catat aja di note, kirim tadi pagi ini. Sehingga terbukti. Sekarang sangat mudah dengan adanya HP.
Artinya tidak harus pakai buku atau pakai apa, tapi bisa di WA, di note, hari ini Anda utang sekian rupiah. Begitu. Jadi mencatat sangat penting, karena apa? Ketika tidak dicatat, yang utang lupa, yang memberikan utang masih ingat. Sehingga terjadi percekcokan, perselisihan yang tujuannya tadinya adalah untuk ukhuwah Islamiyah, malah jadi cekcok. Jadi bertengkar, bertikai. Nggak mau beli lagi dan seterusnya. Padahal Allah sangat mencintai persahabatan di antara kita semuanya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sesama mukmin itu bersaudara. Demikian jawaban saya. Dua hal ya. Tentang taubat dan tentang utang piutang. Lanjut silakan. Silakan. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. izin bertanya Ustadz, Ya. mungkin mengenai tanda-tanda orang munafik ya Ustadz. Apakah seseorang bisa dikategorikan menjadi orang munafik itu apabila terdapat ketiga tandanya atau cukup salah satunya saja Ustadz? Hmm. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah sesuatu itu bisa dikatakan hutang bila misalnya saya akadnya pinjam uang gitu kan. Nah, itu kan hutang. Kalau misalnya akadnya dia memberi saya uang itu apakah bisa dikategorikan hutang, Ustaz? Iya. Oke, yang pertama tadi ada tiga ya, tanda orang munafik. Pertanyaannya, apakah tiga-tiganya atau salah satu? Bagaimana tafsirnya ini? Semuanya itu berbahaya tuh, tiga itu tuh. Bila berbicara bohong. Yang kedua, bila berjanji tidak menepati. Bila mendapat amanah, khianat. Jadi walaupun hanya satu, itu adalah orang munafik. Karena sangat berbahaya bagi orang lain. Bagi bangsa, bagi negara. Satu saja. Misalnya, bila berbicara bohong. Satu saja. Yang lainnya mungkin bila berjanji menepati, atau bila dapat amanah melaksanakan. Tapi tetap, walaupun hanya satu, itu sangat berbahaya. Berbicaranya bohong. Tapi kalau kita gali tanda-tanda tiga tadi, itu nggak mungkin hanya satu. Pasti tiga menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi orang yang berjanji tidak menepati, pasti kalau berbicara bohong. Orang yang dapat amanah, khona, mengkhianati, pasti itu buah dari kebohongan. Begitu Mas. Jadi sangat sulit tuh tiga karakter yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW kalau hanya satu saja. Karena itu akan menjadi suatu rangkaian akibat berbicara bohong, maka janjinya tidak dipenuhi. Karena janjinya tidak penuhi, maka amanahnya tidak terlaksanakan. Gitu Mas. Jadi sangat sulit hanya punya sifat satu tentang orang munafik. Begitu. Yang kedua tentang akad utang piutang. Kalau akadnya itu memberikan, maka tidak perlu mengembalikan. Makanya akad ini menjadi sangat penting. Pahala itu akan dinilai ketika akadnya itu sudah disampaikan. Misalnya, kita niatnya awal meminjamkan, tapi kok nggak bayar-bayar, langsung ditelepon. Itu tentang uang yang tanggal sekian-sekian atau ini sebesar sekian, bagaimana? Ya, kelihatannya keberatan untuk melunasi, sudah saya hadiahkan ke kamu, pahala langsung tercatat, Mas. Tapi kalau masih utang, pahalanya masih sedikit. Tapi begitu saya lunaskan. Nah, jadi akad itu dalam Islam menjadi sangat penting. Inilah yang membedakan ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah. Akad itu. Akadnya bukan bunga, tapi bagi hasil. Itu sangat penting. Demikian juga ketika kita membantu teman kita.
Itu akadnya harus jelas. Supaya tidak lupa, maka itu. Ada juga yang akadnya apa itu? Ketika kita ngasih, tapi dia tetap mengembalikan. Ya nggak apa-apa. Itu artinya berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Jadi ada seseorang memberi kepada saudaranya. Ini rumah untuk kamu. Enggak, terima kasih. Nanti kalau aku udah punya uang, saya kembalikan. Ternyata betul dia mengembalikan. Mau kamu terima, alhamdulillah. Tidak diterima, nggak usah, sudah kembalikan saja. Ya, boleh. Itu semuanya dicatat oleh para malaikat sebagai amal kebaikan. Maka kita disuruh fastabikul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Jadi akad itu mas yang dicatat ya. Jadi kalau akadnya hadiah, pemberian tidak perlu dikembalikan. Kalau akadnya utang, nah itu. Jadi kita mahasiswa ada waktu bayar SPP, utang ke temannya, catat dengan baik. Karena utang harus dibayar. Tapi kalau temannya mengatakan, ini bukan utang, saya bayarin aja. Catat dengan baik bahwa itu pemberian sehingga tidak perlu mengembalikan. Demikian, terima kasih. Ada lagi silakan. Oke, terima kasih Ustadz atas Ya, waktunya. Izin bertanya Ustadz, tadi kan disebutkan bahwa dosa orang yang eh, mengajak kebaikan dan melarang kepada keburukan itu ketika tidak melakukan sangatlah besar ya Ustadz. ya, Nah itu bagaimana sikap kita kalau misalnya ketika terjadi kemungkaran, eh, kan seharusnya sebagai sesama muslim kita harus saling mengingatkan gitu, ya, saling mengingatkan, tetapi ada kekhawatiran di dalam diri kita bahwa kita juga belum bisa melaksanakan apa yang kita perintahkan gitu. Nah itu bagaimana sikapnya, apakah lebih baik kita diam saja atau lebih baik kita mengingatkan gitu Ustaz? Terima kasih. ya. Jadi subhanallah pertanyaan yang membuat orang tidak ada yang mau amar ma'ruf nahi mungkar ini. Ya. Kenapa? Lah, kami masih melaksanakan ini. Tetapi ada nasihat Rasulullah atau perintah Rasulullah. Balihu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat ini mas. Karena itu maka mari kita berusaha. Walaupun hanya satu ayat, yuk kita kerjakan. Kita sampaikan hal-hal yang sudah kita bisa mengerjakan. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita belum mengerjakan? Ya kita sampaikan aja. Saya sedang berusaha untuk mengamalkan. Ternyata Allah memerintahkan untuk melaksanakan seperti ini, seperti ini. Ini apa yang banyak terjadi? Biasanya pergaulan, pergaulan, ya. Karena pergaulan banyak kita ke bawah arus. Arus apa? Arus sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama, tetapi karena kebiasaan dalam pergaulan, maka kita ikut-ikutan. Sampaikan saja, sebenarnya ini tidak boleh, tetapi aku belum bisa meninggalkannya. Semoga ke depan, pekan depan, bulan depan, yuk kita bersama-sama saling mengingatkan agar kita tidak terjerumus di dalam perbuatan dosa. Nah, begitu Mas. Ya, jadi sama seperti apa ini? Ya, orang jualan di tempat yang tidak pada tempatnya. Trotoar kan untuk apa? Trotoar itu kan untuk pejalan kaki. Tapi semua orang pada jualan, kita ikut-ikutan di situ. Maka tolong sampaikan sebenarnya ini nggak boleh loh di sini. Jualan di jalan trotoar karena melanggar hak orang orang lain. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita diam saja ya sudah. Seolah-olah kayak benar saja. Nah, ini jadi kita yang tahu menjadi orang yang duluan. Besok saya nggak akan jualan di sini lagi. Sampai ketemu lagi ya. Saya masuk ke pasar aja. Nah, ini contoh seperti itu, Mas. Jadi, walaupun kita belum bisa melaksanakan, lebih baik kita menyampaikan dalam usaha untuk mengamalkannya. Karena kemarin di minggu yang lalu sudah kita bahas. Apabila melihat kemungkaran, lawanlah dengan tangan. Bila tidak mampu, lawan dengan lisan. Bila tidak mampu dengan hati. Yaitu.
Semuanya itu nanti akan menjadi ahli surga itu. Jangan sekali-kali kita dengan hati saja tidak melawan, malah membenarkan. Sekarang kan banyak tentang kasus tentang Gaza dengan Israel, ya kan? Banyak orang yang dengan hati saja tidak mau melawan, malah membenarkan. Salahnya Hamas sih menyerang, jadinya diserang habis. Tidak tahu duduk masalahnya, sejarahnya Palestina itu, tanah itu milik Palestina sudah sekian ribu tahun yang lalu, ya, puluhan tahun yang lalu, tetapi dijajah oleh Israel. Bahkan tanah yang diduduki oleh Israel saja itu punya Palestina. Nah ini, jadi lawanlah walaupun dengan hati. Jadi jawaban saya, yuk pelan-pelan, bertahap, lawan kemungkaran-kemungkaran dengan menyampaikan ayat-ayatnya, walaupun mungkin kita masih belum bisa mengamalkan secara baik dan utuh dalam pergaulan, dalam bisnis, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya sama, tentang ekonomi konvensional, ekonomi syariah, ya kan? Begitu. Mungkin masih ada yang mix atau campur. Syariah juga punya, yang konvensional juga masih punya. Tetapi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, syariah itu yang dijanjikan Allah bisa mensejahterakan masyarakat. Demikian jawaban saya. Terima kasih.